Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di podcast Prima Mega. Bincang Prima, saya mau sehat. Bersama saya Selamat Agung Pamuji dari Kamar Operasi, dan sebagai host saya akan menemani Sobat Prima dalam bincang-bincang pagi ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dua orang yang sangat kompeten di bidangnya. Hari ini kita akan membahas tentang masalah MOW. Jadi istilahnya steril pada wanita. Jadi di sini saya ditemani oleh Dr. Andes Ahmadi MM, dan yang jelas juga didampingi oleh Dr. Yudi Ardiansyah Eka Putra SPOG Konsultan Onkologi MKes. Sebelumnya ini saya akan memperkenalkan dari pertama Dr. Yudi yang merupakan operator dari MOW atau steril perempuan. Dr. Yudi Ardiansyah Eka Putra SPOG Konsultan Onkologi MKes ini merupakan Kadep Opjin RSPAU Dr. Harjo Lukito Yogyakarta, kemudian juga bekerja di Rumah Sakit BMC Mayapada Bogor, merupakan konsultan onkologi ginekologi. Kemudian juga beliaunya bekerja di Rumah Sakit Permata Cirebon sebagai konsultan onkologi ginekologi juga. Sebagai untuk MOW steril perempuan ini atau steril perempuan ini, Dr. Yudi merupakan operator atau pelaksana tim Baksos MOW Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Andes Ahmadi MM. Ini merupakan Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. Selamat datang Pak Ahmadi dan Dr. Yudi di Prima Mega. Selamat sore. Selamat sore. Ini kita ketepatan sekali. Kita kenapa hari ini sore ini berbincang masalah MOW atau steril pada perempuan? Karena pada sore ini kita dari pagi kita sudah melaksanakan steril massal bagi perempuan-perempuan yang sudah sesuai kategori lolos untuk melakukan MOW pada Kabupaten Tulungagung. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja membahas kepada Dr. Yudi berkaitan dengan prosedur atau permasalahan-masalahan tentang MOW. Mungkin bisa sedikit banyak membuka wawasan dan pengetahuan buat ibu-ibu di Kabupaten Tulungagung untuk lebih terbuka lagi tentang permasalahan MOW steril ini, sehingga keluarganya atau rumah tangganya bisa lebih terencana lagi, sehingga untuk anak-anaknya juga lebih terencana memiliki anaknya. Kita mulai saja, Dr. Yudi. Ya. Ini sebenarnya MOW atau steril pada perempuan itu maksudnya apa, Dokter? Secara umum, garis besar. Jadi MOW itu adalah singkatan dari metode operatif wanita. Metode operatif wanita. Sesungguhnya MOW itu dalam bahasa kita istilahnya. Tapi sebenarnya dalam bahasa kedokteran itu adalah tubektomi atau memutus dari saluran tuba. Nah, pembuahan itu terjadinya di dalam tuba. Jadi setelah setiap bulannya wanita itu mengeluarkan telurnya itu akan bertemu dengan sperma di tuba. Terjadilah di sana pembuahan. Baru kemudian hasil pembuahan itu akan tertanam di rahim. Nah, MOW ini adalah salah satu cara untuk berKB atau istilahnya mencegah terjadinya punya anak. Ya, banyak cara untuk mencegah itu, bisa mulai dari pakai kontrasepsi, misalnya pakai kondom, ataupun abstinensia, tidak berhubungan, hingga memakai metode kontrasepsi pil hormonal, dan yang terakhir adalah MOW.
metode MOE ini sendiri bersifat permanen. Bila kita ber-KB dengan kontrasepsi hormonal, minum pil atau suntik KB, itu sewaktu-waktu minum pil atau suntik KB dihentikan, orang kembali subur. Tetapi kalau MOE ini menetap, sehingga syaratnya orang yang untuk ikut MOE adalah orang yang sudah punya cukup anak. Itu prinsipnya dari MOE. Jadi Sobat Prima, itu tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yudi tentang apa itu MOE, kepanjangan dari MOE secara awam. Jadi untuk secara medisnya tubektomi gitu. Tubektomi. Tapi untuk secara awamnya MOE mekanis tadi apa Dr. MOE? Metode operatif wanita. Jadi untuk melakukan tubektomi atau MOE itu dengan melakukan tindakan operatif, berarti di kamar operasi. Ada dua cara dikerjakan, ada dengan laparotomi, mini laparotomi, berarti perutnya dibuka, atau dengan minimal invasive surgery yang seperti kita laksanakan berkali-kali di sini. Jadi kalau kita lakukan sudah mungkin ada 10 kali di rumah sakit Prima Husada ini. Prima Medica ini ada barangkali 10 atau 15 kali. Itu kita melakukannya metodenya adalah metode dengan mini invasive surgery, istilah kerennya. Ya, berarti kecil dokter ya saya tanya. Saya tanya kecil, atau istilah lain laparoskopi. Ya, hanya sayatan kecil dimasukkan seperti pensil gitu, memasangkan alat. Jadi hari itu juga pasien atau aseptor bisa langsung pulang. Ya. Sementara kalau memakai mini lab itu sayatannya agak besar, 5 sentian, dan pasien tentu akan lebih nyeri. Ya. Sama seperti operasi-operasi apapun yang di rumah sakit dikatakan minimal invasive surgery gitu. Itu adalah disebut juga operasi canggih. Ya, kita memakai kamera di dalam atau kita melihat dengan jendela di dalam, tidak melihat mata langsung ke subjeknya. Makanya kita bisa mengerjakan di sini dengan lebih banyak dan lebih cepat. Karena kita menggunakan alat yang canggih. Di rumah sakit besar disebut ya tadi minimal invasive surgery. Itu berbayar mahal kalau pakai laparoskopi. Nah, di sini kita bekerja sama dengan BKBN itu gratis, ya, ditanggung oleh pemerintah. Manfaatkan itu Sobat Prima. Mumpung gratis bagi ibu-ibu atau keluarga yang sudah punya anak 2 lebih ya, supaya bisa manfaatkan itu. Nanti untuk lebih jelasnya tentang bagaimana cara biar bisa dapat MOE itu nanti kita bahas sama Pak Ahmadi. Jadi gitu dokter ini. Ya. Untuk Pak Ahmadi, tadi kan sudah dijelaskan oleh Dokter Yudi bahwa MOE itu sangat banyak manfaatnya karena juga secara biaya istilahnya kalau misal maksudnya di sini MOE masal ini kalau misal untuk MOE di rumah sakit bisa saja dilakukan sendiri atas keinginan pasien, dilakukan MOE di rumah sakit yang jelas berbayar. Kalau untuk yang saat ini sore ini karena kita sudah kesempatan melaksanakan program baksos MOE masal otomatis semua ditanggung oleh pemerintah. Jelasnya pada Pak Ahmadi sebenarnya kategori di mana yang bisa di MOE. Di MOE bisa dilakukan tindakan pada ibu-ibu yang bagaimana? Monggo Pak Ahmadi. Terima kasih. Langsung saja terkait pelaksanaan MOE di Kabupaten yang kerjasama dengan Rumah Sakit Prima Medica juga dengan Dr. Yudi dari TNI Angkatan Darat untuk prosedur pelaksanaan MOE baksos atau penggerakan ini bagi keluarga yang sudah merencanakan senam matang, ingin keluarganya sehat,
Keluarga Sejahtera tentunya sudah merencanakan berapa Punya jumlah anak anak berapa? yang diinginkan. Pasangan MOW atau setero wanita ini sangat gampang bagi keluarga yang sudah tidak ingin anak lagi. Ini bisa kita laksanakan KB melalui MOW. Yang pertama, keluarga yang paling tidak sudah meminimal punya anak 2. Iya. Minimal punya anak 2, tidak ingin anak lagi, bisa mendaftarkan untuk pelaksanaan KB MOW. Atau punya anak 3, itu juga di atas 2. Kalau anak masih 2, anak yang terakhir berumur 5 tahun ke atas. Kalau anaknya masih Anak 2. masih 2. Jadi kalau anaknya di atas 2, monggo itu dites untuk bisa mendaftarkan pelaksanaan KB MOW. Untuk pendaftaran ini bisa melalui IMP atau itu masyarakat pedesaan. Iya. Itu di mana aja Pak itu Pak? Itu di tiap-tiap desa ada BPKBD, kader KB yang ada di desa. Itu bisa daftar diteruskan kepada teman-teman KB yang ada di kecamatan, yang nantinya diteruskan ke dinas KB melalui bidang KB K3. Itu untuk prosedur pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di Prima Medika ini kita rencanakan setahun 2 kali. Datang Itu 2 kali. manfaatnya Yang seperti pertama apa? semester 1 kita laksanakan pada hari ini. Nantinya kita laksanakan pada semester 2 yang dikenakan mungkin Oktober atau bulan November. Itu yang kedua. Jadi monggo silakan pada masyarakat yang sudah tidak ingin Berencana. lagi, kemudian ingin sehat, derajat kesehatan bertambah karena MOW ini merupakan alat kontrasepsi yang bukan hormonal. Tentunya bisa memberikan derajat kesehatan bagi ibu-ibu yang ada di Kabupaten. Iya. Jadi itu Sobat Prima. Karena memang KB itu ada banyak yang implan, nanti keluarnya jadi gemuk, jadi apa, jerawatan, jadi tidak seksi lagi. Terus kalau misal nanti masih istilahnya pasangnya Yudi takut kenapa-kenapa. Nah, ini yang MOW ini sudah tidak mempengaruhi hormonal. Jadi buat ibu-ibu yang mau tampil glowing, nah ini bisa ini. Jika ingin daftar, selain dari petugas yang ada di tiap-tiap desa, ya, tiap-tiap desa itu juga bisa daftar ke petugas kami di Prima Medika. Nanti akan kita bantu untuk pendaftaran dan kita akan teruskan ke pihak BKKBN. Jadi begitu, bisa ke desa masing-masing atau langsung ke rumah sakit Prima Medika. Oke. Kemudian kalau untuk Dokter Yudi, kembali ke Dokter Yudi lagi ini, untuk Ya. kelebihan dan kekurangan apa Dokter untuk yang prosedur yang MOW masa yang dilakukan sekarang ini, untuk kelebihan dan kekurangannya? Apakah banyak kelebihannya dan minim sekali kekurangannya, gimana? Ya, kegiatan tubektomi Iya, ini tentu kelebihannya tentu lebih banyak dibandingkan kekurangannya. Kelebihannya yaitu seperti yang disebutkan tadi Pak Madi, bahwa ini bersifat permanen dan tidak mempunyai efek samping. Kalau misalnya hormonal atau IUD itu mempunyai efek samping. Pada beberapa wanita yang tidak cocok hormonal, maka ya timbul seperti jerawatan, nafsu makannya berlebih dan sebagainya. Namanya pemberian yang terus-menerus. Begitu juga dengan pemakaian IUD, juga efek sampingnya ada beberapa, jadi haidnya lebih panjang, berdarah lebih banyak, ya. Bahkan bisa juga terjadi infeksi intrauterin. Nah, pada tubektomi tidak ada. Kita hanya melaksanakan mengikat dari tuba, sudah selesai. Ya, tidak ada efek apapun, tidak ada. Hanya saja kekurangan satu, ini bersifat permanen. Artinya, apabila dia berubah pikiran, suatu saat ingin hamil lagi, apakah bisa? Bisa saja, tapi menimbulkan suatu kesulitan yang harus dioperasi ulang untuk menyambung tubanya bila diharapkan untuk kehamilannya secara normal. Bila tidak berhasil, ya tentu pakai bayi tabung, begitu kan, jadi timbulnya harus dipikirkan matang-matang apabila untuk melakukan tubektomi, ya.
Hanya di zaman yang serba praktis saat ini, di negara-negara maju, orang cenderung tidak pengen punya anak. Ya, banyak kan pasangan-pasangan muda sama sekali mereka tidak punya anak. Hanya di negara kita aja masih berpikir bagaimana Banyak anaknya punya jadi. anak. Ya. Padahal punya banyak anak itu beban. Ya, anak itu kalau kita punya penghasilan itu lebih dari 3/4 penghasilan kita tuh dihabiskan oleh anak, mulai dari biaya pernak-perniknya sampai biaya sekolahnya. Coba sekarang untuk biaya pendidikan di mana-mana mahal, ya sangat-sangat mahal biaya pendidikan. Jadi di negara maju orang-orang sudah berpikir ulang untuk mempunyai anak. Jadi pemikirannya sangat progresif mereka untuk berpikir seperti itu. Nah, dari sini itu kelebihan dari pemakaian tubektomi, ya, gitu. Oke. Ya, terima kasih dokter. Jadi memang kelebihan dari EMO itu memang banyak sekali karena memang selain efektif dan efisien karena sekali pasang bagi pada keluarga yang memang berencana untuk tidak memiliki keturunan lagi memang bisa karena sekali pasang sudah jangkanya panjang gitu. Seumur hidup. Kalau tidak terjadi apa-apa, insya Allah sampai meninggal juga tetap tidak punya anak lagi. Gitu. Iya. Nah, seperti itu. Persentase kegagalan tubektomi sangat kecil. Itu kurang dari 0,5%. Ya, kurang dari 0,5%. Tentu dengan pelakunya harus orang yang sangat profesional. Ya, saya mengerjakan MUW di Jawa Timur itu mungkin sudah lebih dari 40.000 orang. Ya, 40.000 orang, dan hampir tidak ada yang gagal. Hampir tidak gagal. Kalau bila gagal, saya sudah tahu gagal dari awal. Jadi pada saat pemasangan kita seperti hari ini kita mengerjakan 146 aseptor, ada 2 yang gagal saya pasang. 2 gagal, karena kenapa? Pasiennya tidak rileks. Pada waktu saya pasang 1 berhasil, pasang yang kedua dia nggak rileks, ditambahin lagi obat biusnya, masih dia tidak rileks, tambahin lagi, udah 3 kali saya tinggalkan. Ya lain kali kita ulangi lagi. Dia memang kondisi pasiennya kan? Kondisi pasiennya. Tapi yang 144-nya saya hakul yakin terpasang dengan benar. Iya, gitu. Ya, jadi gitu Sobat Wima. Jadi ketika nanti ada kesempatan pembukaan untuk MUW Masa lagi, jangan segan untuk mendaftarkan diri kalian ke desa atau ke Prima Medika untuk mendapatkan kesempatan MUW ini. Jadi tidak perlu suntik implan lagi atau tidak perlu pasang-pasang bongkar pasang IUD. Jadi sekali MUW bisa langsung dipakai terus. Jadi untuk suamiku juga bahagia, gitu kan? Nah, terus ini untuk Pak Ahmadi, apa istilahnya? Jadi kalau misal kita sudah daftar ke petugas desa atau ke Prima Medika, itu sudah bebas dari biaya apa Pak? Atau istilahnya mungkin nanti ada tambahan di administrasi atau apa, atau tinggal kita daftar aja, tinggal nunggu ada istilahnya event. Ya, baru nanti dipanggil dilakukan MUW gitu. Terima kasih. Sesuai yang kami sampaikan awal bahwa untuk pelaksanaan MUW yang kita bermitra dengan Prima ini kita rencanakan setahun 2 kali, semester awal dan semester kedua. Ini memang kita bebaskan biaya, baik biaya apapun termasuk administrasi dan pelaksanaan serta yang lain-lain. Ini karena ada, sementara saat ini masih ada anggaran dari pemerintah lewat dari BKKBN. Jadi beliau memang kita upayakan melaksanakan bebas dari biaya apapun. Untuk mensukseskan pelaksanaan ini tentu kita tidak bisa sendiri. Jadi pada hari ini kita kerjasama dengan Prima Medika, kerjasama Dr. Yudi, PKK, juga dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyebarluaskan informasi terkait pelayanan KB MUW
beliau yang memang benar sudah tidak ingin anak lagi, ini bisa mendaftarkan. Tadi kami sampaikan lewat desa, lewat kecamatan, penuh kabel, lewat Prima Medika. Nah itu nanti sejak awal monggo, mulai sekarang semester kedua bisa mulai mendaftarkan karena kuota kita terbatas. Jadi kuota itu termasuk karena anggaran juga terbatas. Dibatasi anggaran. kembali ke anggaran. Oleh karenanya monggo kepada masyarakat yang sudah mantap tidak ingin lagi mulai sekarang bisa mendaftarkan apa yang diperlukan oleh identitas dengan persyaratan minimal anak dua. Itu tadi daftar monggo mulai sekarang. Jadi gitu sobat. Jadi untuk buat sobat-sobat Prima, bagi ibu yang tadi bagi anak dua yang anak keduanya minimal sudah 5 tahun atau sudah punya anak minimal 3 dan sudah tidak berencana untuk memiliki keturunan lagi, anak lagi, bisa daftar MUW. Nanti dikumpulkan, nanti sekitar Oktober November kalau sesuai anggaran terpenuhi kita tutup, kita jalan Oktober November itu nanti. Kemudian bila ingin sudah tidak ingin KPI Plan atau KPI Budi, nanti juga bisa MOW jadi pilihan karena memang sangat efektif dan efisien dan yang jelas hemat secara ekonomis. Seperti itu. Mungkin ada tambahan Dr. Yudi atau Pak Amadi? Sebenarnya yang belum ya, terkait dengan sama ini informasi masyarakat itu bisa testimoni kepada beliau-beliau yang sudah melaksanakan steril. Bagaimana sebelum steril dan bagaimana sesudah steril. Ini untuk sebagai bahan pengetahuan masyarakat. Kalian bilang dokter ke saya mungkin ya petugas pasti itu begitu. Tapi kalau beliau yang mengalami melaksanakan sendiri akan tahu, akan mengalami sendiri apa yang dirasakan terkait dengan pelayanan KB MUW yang dilaksanakan oleh Dr. Yudi di Prima Medika. Yang jelas untuk dokter operatornya pun sudah sangat terpuji, sudah mantap. Dr. Yudi ini sudah kelasnya nasional dari Bogor ini juga, dari Bogor Cirebon sampai ke Tulungagung ini. Ya, mungkin Dr. Yudi ada tambahan sebelum kita tutup. Ini kita MUW kita kerjakan itu kategorinya kalau di rumah sakit swasta ya dokter itu adalah operasi minimal invasif, minimal invasive surgery kalau bahasa Inggrisnya ya. Itu operasi canggih. Operasi canggih itu berbiaya mahal. Saya kalau operasi di rumah sakit swasta yang menggunakan laparoskopi itu biayanya puluhan juta ya. Nah kita di sini gratis ya. Karena kita mau berbuat pada warga, kita mau berbuat pada bangsa ya, bahwa negara itu penduduknya harus dikendalikan ya. Karena kalau tidak dikendalikan nanti mendidiknya susah. Nah, sementara mendidik orang itu yang paling susah ya. Jadi ini salah satu cara dari pemerintah untuk mengendalikan jumlah peningkatan penduduk. Dengan demikian yang diharapkan adalah hadirnya warga yang berkualitas di masa depan. Makanya pemerintah mendorong seperti itu, digratiskan dengan cara diberikan difasilitasi melalui BKKBN. Kalau kita di rumah sakit swasta untuk misalnya mengerjakan MOU begini, paling tidak berbiaya antara mendekati 10 juta. Ini gratis, hanya niat saja datang mau berserah diri, dah beres semuanya gitu. Jadi mari kita dukung program pemerintah ini untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan keluarga, untuk kebaikan anak dan kebaikan bangsa. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Yudi dan Pak Ahmadi, karena memang untuk
program pemerintah itu cakupannya sangat banyak karena juga warganya pun sangat banyak Pak Ahmadi ya. Jadi dari kita pun sebagai petugas medis, dari Pak Ahmadi, dari BKPR, kemudian Dr. Yudi, memang kita tidak besar-besar untuk mengingatkan demi negara yang makin maju, kemudian penerus bangsa yang semakin berkualitas. Memang dari negara terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik demi masa depan yang baik. Yang baik Sobat Prima, kita sudah di penghujung acara perbincangan kita pada sore hari ini bersama Dr. Yudi dan Bapak Dr. Andes Ahmadi. Mudah-mudahan apa yang kita informasikan pada sore hari ini bermanfaat, membuka cakrawala wawasan pada para bapak-bapak dan ibu-ibu untuk lebih berencana dalam berkeluarga. Karena memang semakin tambah tahun, kita tahu sendiri untuk biaya sekolah dan biaya lain-lain semakin naik. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita berencana mau anak 1, mau anak 2, mau anak 3, itu kita akan pikirkan baik-baik, dan sebelum kita melangkah untuk MOW untuk para ibu yang jelas juga harus sepengetahuan atau restu dari suami juga. Betul Pak, Ya. Pak Ahmadi ya. Wajib, ya. Tujuan suami. Ya. Karena yang pakai kedua-duanya. Yang pakai kedua-duanya. Yang disetir ibu tapi yang pakai kan bapak dan ibu. Ya. Jadi begitu Sobat Prima. Jadi jangan sampai nanti ibu datang ke sini tanpa sepengetahuan bapaknya ya. Jadi harus seizin dari bapaknya. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya di sini, loh kok istri saya tidak bisa hamil lagi, jangan sampai seperti itu ya. Harus seizin dari suaminya, para ibu ya. Terima kasih, sampai ketemu di episode podcast berikutnya bersama kami di Podcast Prima dengan narasumber lain yang akan lebih hebat lagi dan akan lebih berwawasan lebih luas lagi tentang apapun di dalam dunia medis. Masih banyak dunia medis yang akan kita sampaikan di Podcast Prima yang akan datang ya. Tentunya tidak kalah luar biasa dan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi seputar dunia kesehatan. Bincang Prima, saya mau sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Prima. Selamat sore.